Halo Sofis, Balik lagi di Fishpot, visi visi berpodcast. berpodcast. Aku Jonas sebagai MC di sini dari Media Komunikasi dan Informasi. Dan Aku Diva di sini sebagai MC dari Kementerian Komunikasi Media dan Informasi. Nah, kita hari ini mau ada Fishpot ya, visi berpodcast yang mana Fishpot ini kita tuh udah dua kementerian nih. dia sepakati. Ya, apa tuh Makatis? Sepakati itu bisa dibilang mahasiswa aktif di BISI dan teman-teman. Oke. Dan kebetulan bintang tamunya itu dari Kastar dan juga PSDMO. Wah, kalau gitu kita langsung aja nggak sih ini Ya. ke kementerian yang pertama ada Kementerian Kasrat ya. Nah, next lanjut kita akan ketemu sama Kementerian Kasrat bersama Jada. Oke, Sobat Sofis, kali ini kita udah ada satu dari Makatif atau mahasiswa aktif FISIP, yaitu bisa diperkenalkan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Suni. Oke, so, saya mau bertanya nih, apa sih yang ada di kasar itu? Jadi mungkin kayak programnya seperti apa? Oke, mungkin perkenalan dulu ya, perkenalan kata saya. Jadi Kastrat itu salah satu divisi yang ada di BEM FISIP Unjan ini. Nah, divisi ini atau kementerian ini membidang tentang kajian strategis. Jadi kita ketika berbicara tentang kajian tidak hanya mengkaji isu-isu yang sedang naik saja, tapi lebih jauh daripada itu. Dan isunya seperti apa, ada yang insidental, ada yang monumental. Nah, untuk insidental sendiri biasanya kayak isu-isu naik kayak kemarin ada omnibus law dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu contohnya. Kemudian untuk kajian-kajian yang emang rutin gitu ya kita lakukan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa FISIP itu misalnya tentang angka kemiskinan, kemudian tentang polisi dan lain sebagainya. Mungkin bisa dicek juga ya di websitenya Kastra. Nah, saya ini melihat ya dari kajian Anda itu dan membuat saya tertarik gitu. Yang Anda itu yang bernama polisi kok gitu. Nah, maksudnya apa? Oke, itu menarik ya. Polisi kok gitu. Kenapa mengkaji polisi? Ya, kita sebagai warga negara, negara yang demokrasi, kita mempunyai hak ya untuk berpendapat. Apalagi ketika melihat adanya suatu pelanggaran atau perbuatan yang menurut kami itu sudah tidak bisa dibenarkan. Banyak oknum-oknum yang seharusnya mereka mengayomi masyarakat, yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban, nah itu malah menjadi pelakunya. Nah, atas dasar kepedulian itu berangkat dari sana kita mengkaji gitu dan ya besar harapan kami dengan adanya kajian itu memberikan informasi kepada teman-teman dan juga kepada pihak kepolisian semoga bisa terdengar lah gitu. Bagaimana kita melihat adanya fenomena-fenomena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya sendiri. Nah, ya mungkin untuk kedepannya jangan sampai ada lah, gitu. Karena kita sebagai mahasiswa, sebagai warga negara, besar harapan kami ya aparat penegak hukum itu bekerja sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan konstitusi dan juga ya lebih humanis lagi lah kepada masyarakat. Oh, jadi harusnya polisi itu menjaga warga, tapi ini polisi malah selalu mereka. Eh, ini nggak semua ya, tapi oknum, oknum yang lumayan lah ya gitu. Kontras itu berdasarkan hasil kajian kami juga, kami melansir dari laporan Kontras, itu terdapat 622 kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Nah, kita melihat dengan adanya kasus-kasus tersebut, yaitu mencerminkan masih adanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum di tubuh pengayom masyarakat itu kan. Yang seharusnya kan tidak demikian ya. Saya ketika kita berbicara tentang eh, polisi gitu ya, maksudnya lebih baik lagi lah. Kemudian selain itu juga ada beberapa kasus yang kita soroti. Contohnya itu ada penembakan Seruyan yang terjadi 7 Oktober 2023. Itu yang aksi protes warga menuntut haknya di perusahaan sawit, salah satu perusahaan sawit yang ada di Kalimantan. Nah, kalau saya salah ya, satu orang tewas. Nah, di sini kan melihat adanya
apa ya, penggunaan kekuasaan berlebihan. Kita peduli lah, jangan sampai hal-hal tersebut terjadi, nih. Apalagi ini menyangkut masyarakat. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman kan mengenai kajian polisi begitu. Iya. Jadi ada nih pertanyaan terakhir buat Sony. Iya. Sekarang kan mahasiswa ini kan lagi ramai nih membahas tentang pilpres nih ya. Nah, dari Anda sendiri nih, bagaimana tanggapan Anda tentang apa pilpres 2024 ini? Jadi karena saya tidak apa di sini saya netral, saya tidak mendukung salah satu calon ya kalau untuk Yang pertama, ketika kita melihat adanya pemilu ini merupakan ajang demokrasi warga negara Indonesia. Ini kontestasi politik di mana kita sebagai warga negara memilih seorang pemimpin. Nah, mungkin buat teman-teman nih, kebetulan kami juga beberapa kali melakukan diskusi bersama kawan kami di Kastran. Ketika kita berbicara tentang pilpres, kita harus lihat dulu nih tipe pemimpin yang ideal itu seperti apa. Jadi jangan karena ya memang pemilihan itu sesuai selera gitu, tapi kita lihat jangka waktu ke depannya, kita lihat visi misi dari calon presiden tersebut. Apalagi kita akan menyongsong 2045 itu Indonesia Emas. Ya, artinya harus dipersiapkan dari sekarang. Dengan adanya hal tersebut, kita harus memilih calon pemimpin yang memang benar-benar mempunyai kapabilitas dan juga kapasitas yang mumpuni lah untuk menjadi seorang presiden atau kepala negara. Itu, Mas. Seperti itu ya dari Anda sendiri. Eh, Menurut Anda sendiri yang cocok deh di masa depan gitu presiden ini siapa ya? Kalau nanya yang cocok, saya gini Mas. Saya berbicara tentang pemimpin yang ideal menurut saya aja ya. Oke. Ya, yang pertama yaitu menerapkan konstitusi. Ketika konstitusi mengamanatkan bahwasanya negara itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita lihat, gitu kan, poin-poin di visi misinya seperti apa dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga ya memelihara dan merawat masyarakat miskin gitu. Ya, ketika kita mempunyai pemimpin yang punya integritas, kemudian menerapkan konstitusi tersebut, yaitu gitu. Jadi kalau berbicara tentang pilih yang mana nih, cenderung itu kembali lagi ya ke Masih masing-masing gitu. Cuman kita lihat juga bahwasanya apa ya, kapasitas seorang pemimpin itu ya harus berbeda dari masyarakat seperti kita gitu ya, seperti misalnya mempunyai kecerdasan lebih, kemudian kewaspadaan dan juga keaslian yang penting, tidak hanya gimmick. Selain itu ya tanggung jawab ya, kita lihat pemimpin yang tanggung jawab itu yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Setelah dia mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan, dia juga bertanggung jawab atas segala yang terjadi di bawahnya, bagi masyarakat, lembaga-lembaga. Kita lihatlah salah satunya dari track record, apalagi sekarang zamannya keterbukaan ya teman-teman. Ada sosial media, penggunaan sosial media itu harus benar juga. Jangan sampai kita melakukan citasi itu kan dari mana, dari TikTok ya, itu kan. Apalagi dengan adanya pilpres ini Mas, saya nyambung dikit ya, kalau melebar nyambung dikit, penggunaan sosial media saat ini ya dalam kontestasi politik ini, dalam konteks pilpres ini, itu sangat apa ya, menurut saya sangat fluktuasi gitu, dinamikanya sangat tinggi. Apalagi sekarang dengan adanya TikTok, itu potongan-potongan video itu bisa disalahgunakan. Nah, kemarin saya juga pernah melakukan diskusi bersama kawan-kawan. Itu salah satu yang dimuat di TikTok itu potongan-potongan pidato atau potongan-potongan orang lagi berbicara. Nah kan itu sumbernya dipertanyakan, keasliannya dipertanyakan, dan disalahgunakan untuk menyerang salah satu pihak. Nah, kita sebagai mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa, kita punya PR, kita punya tugas untuk membenarkan hal yang tidak benar itu. Jadi ya kita memilah lah, istilahnya memilah ketika ada informasi masuk, jangan tiba-tiba di share dan lain sebagainya.
ya kita harus pintar lah memilah, apalagi di zaman ke depan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan saya mau menanya juga nih, pendapat Anda tentang debat yang dari sesi pertama, kedua, dan ketiga. Dan tanggapan Anda ini bagaimana? Oke, mungkin kita lihat dari background saya aja ya gitu ya, Oke. yang terakhir. Karena saya kebetulan mahasiswa hubungan internasional. Sedikitnya kita menyenggol ke sana. Ya, saya bukan pakar hubungan internasional, tapi sedikitnya saya mempelajari. Ya. Kalau dilihat ya kemarin debat kemarin itu ya memang ada hubungan internasionalnya, interaksi, kemudian bagaimana upaya-upaya pertahanannya. Cuman ya ada nggak sedikit sih, tapi lebih ke yang ditonjolkan tuh sentimen, bukan argumen. Yang seharusnya ketika debat, apalagi ini kelasnya kelas presiden, yaitu yang ditonjolkan harus argumen. Tapi kembali lagi ya, ini pandangan saya aja. Dan saya juga itu ada di live tweet saya kebetulannya, Sofis boleh dicek di live tweet saya melakukan live tweet terkait situ. Oke, mungkin dari situ saja ya Pamen Sony. Jadi ya berterima kasih banget sudah menghadiri e-sport kami dan juga bisa menghibur teman-teman dari Sofis ini ya. Berbagi informasi ya, mungkin Berbagi informasi. nanti ada lanjutannya ya Mas, karena menurut saya ini durasinya terus lebih lah. Menarik ya, diskus, apalagi di Kastrat kita sering diskusi. Jadi saya kalau diajak dialog ini seru Mas. Iya, jadi ya teman-teman nih buat Sofis yang ada di rumah atau yang menonton, kalau misalnya Sofis tertarik terkait kajian, boleh kalau misalnya berkesempatan kita bisa melakukan diskusi bareng bersama Kastrat. Dicek juga di website Mas. Cek juga ya, ada tuh di linknya tuh ada di bio gitu ya, di IG. Oke, semoga dari Kastrat ini lancar terus dan kerjanya juga semakin mantap. Kastrat punya tagline teman-teman Sofis. Kastrat ini saya mau tagline dulu boleh nih Mas? Oke, boleh silakan. Kastrat itu punya tagline Kastrat kajian tanpa henti. Oke, diingat ya teman-teman. Ya, terbantu ya. Ya. Oke, mungkin dari sini eh Pisport dari apa Kastrat dan selanjutnya akan dilanjut oleh Diva. See you. Ya, terima kasih.